kita kan pergantian tahun itu seperti membuka lembaran baru, membuka hari baru. Maka ya yang harus dilakukan adalah satu, melakukan evaluasi diri. Apa yang kurang dari kemarin? Ya, apa yang terlewat? Kalau yang terlewat, berarti nanti kita rencanakan. Ya sebenarnya itu apa namanya, siklus manajemen, ya kan? Evaluasi kemudian planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program podcast Kabar Banten. Kali ini saya mengajak sobat untuk mengenal lebih dekat sosok pimpinan DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Imron Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, gimana, sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih Pak dengan Sobat Kabar Banten. Alhamdulillah, ini Dulu sesi kedua ya. Kedua ini Pak, tahun kedua. Tahun Ya. sebelumnya kita juga pernah berjumpa dengan Sobat Kabar Banten. Ya. Dan Alhamdulillah. pertemuan ini tentu banyak menyita waktu Bapak ini sebagai pimpinan DPRD Provinsi Banten. Pak Imron sekarang sedang sibuk apa Pak? Sekarang itu pertama tadi hari ini tuh ada rapat berapa kali rapat paripurna ya. Oh, Satu tentang hasil penyerahan hasil pembahasan DPRD tentang laporan BPK. oh Ya. oke. Tahun Yang 2025. 2025 Pak ya? Kemudian ada juga rapat paripurna tentang penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, kemudian rapat paripurna juga tentang penutupan masa sidang dan penetapan reses mulai besok, mulai tanggal 17 sampai tanggal 26 Juni. Ya, 8 hari kerja anggota Dewan ya mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi, mendengar, dan hal-hal yang mungkin bisa ditangani apa yang ditemukan di masyarakat. Jadi kesempatan bagi masyarakat mungkin untuk menyampaikan aspirasi Pak ya di Ya, betul, reses itu. betul, betul. Pak Imron, selain Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, tugas-tugas di DPRD ini apa saja Pak yang memang selain sebagai pimpinan Pak Imron? Ya, pertama ya utamanya kan tugas DPRD itu sesuai peraturannya itu ada 3, ya kan. Pertama adalah legislasi, kemudian budgeting, kemudian pengawasan, controlling. Nah, tentu di samping itu posisi saya sebagai pimpinan, salah seorang pimpinan juga melayani pengaduan-pengaduan masyarakat. Oh, iya. Ya, baik permintaan datang ke lokasi maupun mereka yang datang ke sini atau dari berbagai elemen ya, warga yang meminta untuk difasilitasi. Nah, itu hari ini siang, mungkin malam ini juga mulai melakukan reses, juga menemui warga. Terlebih-lebih kan malam ini malam tahun baru Islam tahun Hijriah. Betul Pak. Jadi ada 2 kegiatan saya malam ini. Itu semua dalam rangka merespon permintaan warga untuk ketemu. Ya, mereka memang ingin ketemu dan kesempatan kita untuk menyapa mereka. Iya, kesempatan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin Pak sekalian. Ya, sekaligus itu sosialisasi kebijakan pemerintah. Kemudian juga yang kedua, mendengar langsung apa kendala-kendala yang dihadapi oleh warga, ya. Dan kemudian sekaligus kita juga menyampaikan arahan, ya, arahan. Mudah-mudahan dengan arahan itu yang dekat, yang jauh menjadi dekat, yang
sedikit jadi banyak, Iya, ya. iya. Yang bersedih menjadi terhibur, Bahagia. ya gitu. Mungkin yang retak juga Menjadi erat Pak ya. menjadi berkumpul lagi. Alhamdulillah. Pak Imron sebagai Ya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, tentu Sobat Kabar Banten juga mengetahui pasti banyak kesibukan yang harus dilakukan oleh Pak Imron. Tentu juga kalau tidak salah, kalau pimpinan juga merangkap sebagai banggar Pak ya. Ya, betul. Betul. Itu ex officio ya. Ya, sebagai pimpinan banggar juga. Belum lagi sebagai koordinator Komisi 3 Pak ya. Sebagai koordinator salah satu komisi, yaitu Komisi 3. Yang saat ini membidangi soal pendapatan asli daerah. Betul, ya. Betul. Dan Pak Imron yang Sobat tahu juga sebagai pengurus di Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Provinsi Banten. Juga saya sebagai pengurus Dewan Syariah Wilayah, sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah. DPW Provinsi Banten. DPTW Provinsi Banten. Jadi pimpinan itu ada 3, ada Ketua Dewan Syariah, ada Ketua MPW, dan ada Ketua DPW. 3. Kolektif kolegial. Kolektif kolegial Pak ya. Begitu banyak aktivitas Pak. Sebagai pimpinan, sebagai pengurus parpol. Kemudian tadi banyak bertemu dengan masyarakat dan tentunya juga sebagai kepala keluarga Pak ya. Sebagai keluarga. Dan jangan lupa juga aktivitas sendiri. Aktivitas sendiri. Ya. Itu juga berbeda Pak ya. Berbeda. Ya. Kita juga punya aktivitas sendiri yang itu apa namanya, mengaktualisasi diri, ya. Itu juga perlu kita, karena keluar dari apa, suasana, baik suasana kerja, ya, suasana keluarga, ya, suasana kemasyarakatan, ya, aktivitas sendiri juga ada. Di antaranya Pak, ini kayaknya spesial banget ini. Rahasia pimpinan DPRD Provinsi Banten. Pertama untuk hari-hari yang mungkin ada kekosongan ya, saya suka apa namanya, ngoprek, ya kan. Suka ngoprek, suka bikin ini, bikin itu. Kemudian juga saya suka sejarah Islam, membaca, memperdalam keilmuan tentang sejarah Islam. Juga menghafal yang perlu dihafal, sehingga ya kita sesibuk apapun perlu harus punya tambahan-tambahan pengetahuan. Ya, itu hal-hal pribadi. Dan tetap itu ada waktu Pak ya yang disisihkan Pak ya? Ya, disisihkan, bisa pagi-pagi sekali sebelum aktivitas apapun. Ya, penting untuk itu. Karena aktivitas sendiri ini kadang-kadang juga kita berkontemplasi, ya, apa namanya, mengevaluasi, ya, kemudian juga memotivasi, juga berharap, ya, kepada yang menciptakan kita, yang mengatur segala urusan, agar segala sesuatu dimudahkan. Gitu, Pak. Dan itu rahasia yang mungkin tidak dilakukan semua orang tuh Pak. Ada waktu tersendiri. Banyak orang melakukannya. Pak Imron, sebagai pimpinan Dewan, tentu tadi juga sudah menyampaikan ternyata punya waktu tersendiri Pak ya, untuk mengevaluasi diri dan belajar diri. Gitu, nah ini tentu badan juga kalau dari sisi kesehatan butuh istirahat Pak Imronnya. Betul. Pak Imron semenjak menjadi pimpinan Dewan, berapa waktu yang digunakan untuk jam istirahat ya Pak? Ya, tentu saya berusaha untuk bisa secepat mungkin beristirahat, ya, karena kalau kita begadang itu kan kurang baik. Jadi segala sesuatu itu kalau bisa diselesaikan sebelum jam 9 selesaikan, ya, lewat-lewat sampai jam 10. Setelah itu istirahat. Kalaupun ternyata belum selesai sampai jam 10 malam, sudah stop dulu. Ya, istirahat aja dulu. Nanti bangun agak pagi gitu. Sebelum subuh kita bisa selesaikan. Ya, dalam keadaan fresh. Nah, jadi memang ditunda. Iya, jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Begitu, Pak, ya? Ya, segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya kurang bagus. Tuh. Ya, belum lagi Pak Imron mungkin menyiapkan
agenda-agenda berdakwah, karena catatan Kabar Banten Pak Imron juga sering sekali menyampaikan tausiah di masyarakat ini, Pak. Ya, ya sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun itu menyampaikan kajian-kajian setelah sholat subuh. Oh, Ya. itu rutin setiap hari, Pak ya? Setiap hari libur ya, Oke. hari Ahad subuh, ya, setiap minggu itu berpindah-pindah tempat. Ya, itu dari seingat saya dari tahun 2011, 2010 sampai sekarang. Ya, jadi dari situ kita bertemu dengan masyarakat sekaligus memberikan pencerahan, karena nggak mungkin sesuatu itu berubah secara drastis. Tetap harus dibangun kesadaran. Ya, berbeda tentu perubahan yang dilakukan secara top down, ya kan? Iya, betul. Dengan perubahan yang dilakukan secara bottom up. Nah, gitu. Emang dua-duanya harus ada nih. Top down-nya ada, tapi bottom up-nya juga jangan lupa menumbuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan termasuk juga memperbaiki diri sendiri agar menjadi contoh. Karena sesuatu yang sulit ketika melihat contoh jadi gampang. Iya benar. Betul nggak? Keteladanan, Pak ya. Iya. Orang sulit, tapi setelah melihat contoh, dia bisa ternyata. Maka orang, ternyata bisa kok. Iya. Nah, jadi itu saya kira. Jadi berlapis-lapis nih agenda Pak Imron nih sebagai agenda pribadi, agenda keluarga, agenda dengan konstituen, agenda di kantor sendiri, ya, agenda dengan organisasi, dengan partai. Kita juga baru menyelenggarakan kemarin itu mengadakan bimbingan teknis untuk para penegak disiplin di PKS Provinsi Banten. Itu khusus anggota DPRD atau tidak? Tapi khusus pengurus ya, pengurus dari seluruh Banten, seluruh kabupaten kota di Banten ini saya undang untuk diberikan pelatihan, bimbingan teknis bagaimana etika di kedisiplinan itu bisa dikawal, ya, dan bisa menjadi mainstream di dalam partai ini. Mudah-mudahan begitu. Sehingga dengan adanya person-person yang ditugaskan untuk penegakan disiplin, itu ada yang mengawasinya. Ya, saya kira kalau nilai-nilai yang baik, nilai yang bagus, tidak di drive gitu, ya, mungkin hanya cuma di kertas. Ya, tapi dengan ada yang mendrive-nya, memberikan arahannya, memberikan pengawasannya, yang salah ditegur, gitu, diluruskan, ya seperti itu. Jadi insya Allah menjadi terwujud ya keinginan dari suatu nilai. Gitu. Begitulah cara PKS mengkader, membuat kader, Pak ya? Ya, betul. Menggembleng kader. Jadi memang selalu ada acara. Baik, Pak Imron, ini hari ini tepat dengan malam tahun Hijriah, Pak ya? Iya. Tahun baru Hijriah. Tentu karena tadi Pak Imron sudah saya sampaikan, Sobat Kabar Banten, pimpinan yang paling rutin kira-kira menyampaikan tausiah kepada masyarakat. Tadi di hari libur, Pak ya? Iya. Tadi berarti tidak ada hari libur bagi Pak Imron ini. Oh iya. Saya berharap ada hari ke-8, ada hari ke-9. Oh gitu. Pak Imron, ini bagaimana kita memaknai tahun baru Hijriah 2006 ini? Ya. Pertama, tahun baru Hijriah itu kita bisa tinjau dalam beberapa perspektif. Ya, kita bisa tinjau dari sisi sejarah. Nah, bahwa tahun dalam Islam ini mengambil satu peristiwa, ya, itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari
Mekah ke Madinah. Kenapa tidak mengambil momen atau peristiwa kelahiran Nabi Muhammad? Itu kan penting sebagai penanggalan tahun Islam. Tapi mengambil peristiwa hijrah, yaitu sekitar 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan 53 tahun setelah beliau lahir. Ya, sekitar itu. Jadi pasti ada sesuatu yang penting dari sejarahnya. Nah, di situ kita belajar bagaimana arti atau urgensi kerja keras. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami tentang makna tawakal. Ya. Nah, sekarang ilustrasinya begini. Nabi Muhammad SAW itu pernah mendapatkan servis dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau dikirimi kendaraan buruk, ya, diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke atas langit. Dalam situasi tidak terancam nyawanya. Ya memang dalam kondisi sedih, tapi tidak ada ancaman yang signifikan. Tetapi ya dalam kondisi yang terancam, justru itu kendaraan itu nggak dikirimkan, ya kan? Dalam kondisi Nabi sedang terancam akan dihabisi, ya seakan-akan dibiarkan untuk cari jalan selamat sendiri. Dari dua peristiwa itu, secara logika semestinya buruk itu dikirimkan dalam situasi yang terancam. Ya, ini untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dari kita itu berusaha secara maksimal, mengerahkan seluruh kemampuan, dan Rasulullah melakukan itu, membuat strategi, membagi job desk, ya, pulang ngapain, ini ngapain, kemudian membuat skenario perjalanan, ya. Itu yang terjadi. Dan baru pelajaran yang kedua, tawakal. Dengan seluruh skenario dan usaha kerja keras untuk menyelamatkan diri dari rencana pembunuhan kaum Quraisy di Mekah, akhirnya beliau masuk ke dalam gua, toh akhirnya terendus juga. Betul. Ya kan? Terendus juga. Nah, pada saat itulah, ya, setelah semua usaha maksimal, ya, terlihat Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kekhawatirannya. Ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke situ aja ke bawah, ke kaki mereka, pasti mereka ngelihat kita. Nah, sampai disitulah, tapi Rasulullah terlihat tenang, ya. Karena apa? Semua usaha sudah dilakukan. Dan beliau dengan penuh keyakinan menyampaikan, wahai Abu Bakar, jika ada dua orang, lalu ditemani oleh yang ketiga, yaitu Allah, ya, apakah engkau akan menyangka orang ini akan mengalami masalah, akan mengalami bahaya? Tentu tidak. Jadi akhirnya kan demikian, beliau selamat, dan yang menyelamatkannya itu Allah, tidak mengirimkan yang hebat-hebat, tidak mengirimkan burung ababil, ya kan? Tapi cukup mengirimkan laba-laba yang membuat sarang. Ya, itu dia kan nggak menyerang. Betul. Ya, nggak menyerang. Yang diserang itu adalah logika. Kalau memang ada orang masuk ke sini, nggak mungkin ada laba-laba. iya, mungkin ini nggak mungkin sarang laba-laba ini utuh, pasti harus rusak. Itu kan yang diserang logikanya, ya. Itu yang terjadi. Jadi buat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mudah, ya, melakukan yang menurut kita mustahil, sulit, tapi kalau Allah sudah ikut-ikutan,
udah ikut cawe-cawe, gitu kan. Itu menjadi mudah. Nah, begitu juga kita. Itu motivasi ya, saya kira. Itu motivasi buat kita semua, buat seluruh umat Islam, bahwa hijrah ini adalah kerja keras, ya, sekaligus tawakal kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau itu sudah, maka terpenuhilah dua syarat untuk memperoleh kemenangan. Itu dalam perspektif sejarah, ya. Dalam perspektif kepemimpinan, tentu seorang pemimpin harus bisa dan yang paling bertanggung jawab atas keadaan orang-orang yang dipimpinnya, ya, keamanannya, kesejahteraannya. Oleh karenanya Rasulullah begitu mau pindah ke Madinah, bukan beliau yang duluan, tapi semuanya dulu disuruh, oke, aman, semuanya udah clear, baru beliau. Ya, jadi untuk apa pindah ke sana? Ya untuk mencari lokasi yang aman, berkehidupan, beragama yang yang bebas. Otomatis berikutnya adalah bebas berekspresi, bebas menentukan masa depan sendiri. Nah, dan itu terjadi. Ya, sebagai pemimpin, beliau lebih mengutamakan rakyatnya, dan pada kenyataannya apa yang dialami oleh bangsa yang dulu buta huruf, ya, yang dulu susah mencari rezeki, ya, dengan hijrah maka berkembanglah, ya, ilmu pengetahuan, ekonomi, sampai seorang sahabat Rasulullah menyampaikan keheranannya betapa mudah mencari nafkah di tempat yang baru. Setelah hijrah itu, setelah hijrah, ibaratnya membongkar batu, di bawahnya ada emas. Setelah hijrah. Jadi buat sobat-sobat semua, ya, jangan khawatir untuk pindah lokasi. Karena dengan pindah lokasi, maka ada peluang bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian untuk membuka jejaring baru, ya, relasi baru. Asal jangan begini, pindah ke lokasi tapi adat yang lama dibawa-bawa juga. Maksudnya pindah lokasi itu dengan tampilan yang baru, perubahan yang ada pada diri sendiri, sehingga memang kemudian diterima oleh masyarakat yang baru itu. Itu dia. Begitu dalam makna dari tahun Bajul Hijriah, betul ya? Dari sisi sejarah. Betul. Yang ketiga adalah sisi kemandirian. Ya, sisi kemandirian. Maksudnya, kalau kita punya mimpi, punya obsesi, punya cita-cita, maka kejarlah jalannya. Ya, ada pepatah mengatakan kalau punya mimpi yang tinggi, jangan bocorin ke orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya ya nanti kalau udah terjadi baru gitu ya. Biar aman. Ya. Kadang-kadang dengan cerita saya ingin begini, ingin begitu aja, kadang-kadang ada orang yang nggak suka. Makanya kisah Nabi Yusuf itu, ya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Wah Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Padahal apa sih mimpi? Gitu kan. Tapi tetap aja, ya, fayakidunaka kaida. Ya, khawatir mereka bikin makar, ya kan, untuk menggagalkan mimpi itu. Jadi baru mimpi aja kadang-kadang ada orang yang nggak siap untuk menerima kenyataan orang bermimpi bagus. Nah,
maka mandirilah. Ya, itu. Maka Rasulullah, umat Islam setelah itu kan penanggalan saja kan mandiri ini. Ya, penanggalan itu mandiri, bikin tanggal sendiri gitu. Kenapa nggak ikut dengan Masehi misalnya gitu ya? Ya, memang kan secara ini kan teknisnya kan berbeda ya. Masehi menggunakan peredaran matahari, kalau Hijriah penanggalan Islam menggunakan peredaran bulan, yaitu berbeda di situ. Tetapi sesungguhnya dua-duanya dipakai dalam agama kita itu. Kalau sholat misalkan, sholat itu waktu sholat menggunakan apa? Matahari, ya kan? Betul. Ya, zuhur, matahari udah tengah, condong dikit. Terus asar, lihat matahari. Tapi puasa, haji, tanggal-tanggal masuk kegiatan itu menggunakan bulan. Ya. Jadi semuanya diakomodir. Iya. Ya. Artinya tidak meninggalkan sesuatu yang bagus, ya, tapi menambahkan dengan yang lain. Itu kemandirian agama Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya juga berdiri satu negeri atau negara, ya kan, yang itu benar-benar mandiri. Ya, setelah pindah ke Madinah dan warga kemudian aklamasi mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, akhirnya beliau tunjukkan kemandirian itu. Bahkan menyurati Imperium Romawi, menyurati Persia, menyurati Habasyah. Coba bayangkan ya, baru umurnya sekitar 6 tahun berdiri negara, gitu, berdiri kekuasaan, sudah berani menyurati Romawi, yang saat itu adalah adidaya. Itu kan ini apa namanya, luar biasa. Iya. Luar biasa. Ikut serta dalam ketertiban dunia. Iya. Saya kira itu ini ya, contoh teladan yang sangat baik bagi para pemimpin, yaitu memberikan keamanan, kesejahteraan kepada masyarakat. Saya kira Rasulullah adalah contoh, selain sebagai seorang hamba Allah yang ibadahnya luar biasa, juga sebagai pemimpin masyarakat. Amin. Iya, dari hijrah. Itu Pak Irfan. Mudah-mudahan ini menjadi nilai-nilai sejarah ini bisa diimplementasikan oleh para pemimpin di pemerintahan Provinsi Banten, khususnya Pak Imron. Amin. Dan seluruh masyarakat di Provinsi Banten. Di balik nilai sejarah yang sangat bermakna, Pak Imron, tentu masyarakat di Provinsi Banten juga akan malam ini merayakan datangnya bulan tahun Hijriah, begitu ya Pak ya. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut itu, Pak? Ya, pertama, kita kan pergantian tahun itu seperti membuka lembaran baru, membuka hari baru. Maka ya yang harus dilakukan adalah satu, melakukan evaluasi diri. Ya. Sebagai seorang pribadi, ya, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin, itu dievaluasi semua. Meskipun yang selayaknya tidak hanya di akhir tahun, ya, tetapi ini adalah secara terminal, ya, terminal akhir ya, kira-kira mengevaluasi apa yang kurang dari kemarin, ya, apa yang terlewat. Kalau yang terlewat berarti nanti kita rencanakan. Ya sebenarnya itu apa namanya, siklus manajemen, ya kan, evaluasi kemudian planning lagi. Jadi evaluasi diri, evaluasi apa namanya, pekerjaan kita, ya, apa yang terlewat, yang seharusnya dilakukan. Nah itu kemudian apa kendalanya, kenapa dia terlewat, kemudian apa yang kurang, ya, yang tidak maksimal, yang tidak optimal, apa, baru kemudian dan mungkin apa yang terlanggar, ya, sesuatu yang kesalahan yang kita lakukan, maka setelah itu baru
menguatkan kembali ya agar tahun yang akan berjalan ini, yang di depan kita ini, itu yang terlanggar tidak terulang lagi. Ya, yang terlewat direncanakan lagi, yang kurang disempurnakan, sehingga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu intinya. Ya, yang kedua adalah tentu karena dia itu ada di bulan Muharram, dan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, sehingga beribadah ya di waktu-waktu seluruh hari, seluruh jam, seluruh waktu di bulan-bulan ini adalah lebih utama. Nah, maka kesempatan juga untuk mengisi ya sebagai start ya, sebagai start dengan menumbuhkan semangat, optimisme ya, sekaligus merajut kebersamaan agar planning yang dilakukan itu bisa lebih mudah. Kita kan belajar dari puasa kemarin, Pak Irfan. Kalau puasa sebulan sendirian, sanggup nggak? Kenapa kita sanggup sebulan berpuasa? Karena kita beramai-ramai. Lihat ini lagi puasa, lihat itu lagi puasa, lihat ini tutup. Nah itu hikmahnya. Maka sekarang kita akan terasa mudah kalau segala sesuatu kita bersama. Nah ini adalah momentum kita, ya, momentum kita untuk merajut ya tali persaudaraan, tali kekeluargaan, agar kita bisa menghadapi persoalan-persoalan ke depan secara bersama-sama, dan itu lebih menunjang keberhasilannya. Itu menurut saya dua hal ya. Baik, Pak Imron, terima kasih atas perbincangannya hari ini, sangat bermakna karena tidak hanya bicara soal agenda-agenda sebagai pimpinan dewan, Pak. Tapi juga kita bicara soal tadi nilai-nilai sejarah yang amat dalam maknanya, yang perlu kita ketahui dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak ya. Terima kasih Pak Imron. Sama-sama. Selamat kembali bertugas sebagai pimpinan DPRD Provinsi Banten. Sama-sama. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Imron Rosadi. Saksikan terus podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.